Salam sukses Bapak Ibu, saya Johan. Terima kasih untuk bergabung dan melihat channel ini, yaitu channel Mindset VTuber Sejati. Pada kesempatan ini saya ingin sharing ya tentang apakah itu VTube. Ya, banyak di luaran sana orang nggak mengerti ya sebenarnya bagaimana cara kerja VTube tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan ya tentang topik ini, tentang pembahasan topik ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara ya, khususnya saat ini saya ada coba buat dua channel ya untuk mendukung teman-teman dalam menjalankan VTube. Yang pertama adalah VTube Dialog. Ini tujuannya untuk mengcounter isu-isu negatif ya bagi teman-teman yang belum pernah bergabung di sana atau belum pernah lihat ya, boleh ketik di YouTube ya, ketik aja VTube Dialog. Di sana ada sampai saat ini ada 13 volume ya. Sedangkan channel yang berikutnya adalah Mindset VTuber Sejati. Tujuannya di sini saya ingin memberikan motivasi, informasi ya, tujuannya untuk perkembangan jaringan daripada teman-teman semua. Oke, mengenai topik hari ini atau topik saat ini, apakah itu VTube? Menurut saya ini adalah satu topik yang sangat baik, sangat berguna ya, agar bisa di-sharekan kepada masyarakat, juga teman-teman saat memprospek bisa memberikan informasi yang benar tentang VTube tersebut, sehingga bagi mereka yang men-share atau membuat isu-isu negatif ya, itu nanti bisa mendapat penjelasan yang benar dari sini. Oke, teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang usaha VTube itu apa, saya ingin menjelaskan dulu tentang pengiklanan ya dari masa ke masa. Zaman dahulu yang mungkin mulai tahun 1900-an ya, pengiklanan itu mulai dilakukan dengan brosur-brosur ya, tempel ke dinding, melalui koran dan melalui mulut ke mulut ya, pemberitahuan tentang suatu produk atau perusahaan melalui mulut ke mulut. Itu adalah sistem pengiklanan yang konvensional ya. Berkembang dengan perubahan zaman, pengiklanan mulai merambah media elektronik ya, yaitu melalui radio dan melalui TV ya, melalui radio, melalui TV yang dimana kalau kita perhatikan, kita saat menonton TV ya, itu sering muncul iklan-iklan ya. Jadi memang untuk TV bahkan radio juga ya, sering memunculkan iklan-iklan di dalam program atau tayangan mereka, karena itu merupakan salah satu penghasilan mereka ya. Seiring dengan waktu berjalan ya, pada saat zaman sekarang internet berkembang terus ya, ternyata internet ya, yaitu melalui medsos ya, salah satunya YouTube ya, Facebook dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu media iklan yang bertumbuh sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kenapa iklan itu begitu dibutuhkan oleh suatu perusahaan? Karena melalui iklanlah ya, produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa dikenal dan dijangkau ya, oleh masyarakat yang lebih jauh. Tanpa melakukan pengiklanan ya, produk itu tidak akan dikenal oleh masyarakat umum. Jadi dalam satu perusahaan pada umumnya biaya periklanan itu merupakan anggaran yang sangat besar ya, apalagi kalau perusahaan itu adalah perusahaan baru atau ada produk-produk baru yang baru mereka launching, mereka butuh anggaran periklanan yang sangat besar. Pada umumnya itu sekitar 2-30% budget yang dianggarkan khusus untuk pengiklanan saja. Kadang-kadang bisa lebih ya, tapi kalau misalnya untuk produk yang sudah berjalan dan tetap maintain atau mempertahankan konsumen tetap ingat akan produk tersebut,
ya mungkin tidak dibutuhkan biaya atau cost yang setinggi itu. Tapi masing-masing perusahaan mempunyai kebijaksanaan berbeda-beda ya tentang biaya pengiklanan tersebut. Karena pada umumnya semakin besar biaya pengiklanan ya akan mendukung penjualan yang semakin tinggi. Jadi biasanya perusahaan akan mencapai titik yang paling maksimal berapa cost yang mereka harus keluarkan untuk mencapai penjualan yang paling maksimal. Ya, itu memang mereka harus mencari seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Untuk di Google ya, apakah itu melalui Facebook, Instagram, ya, Twitter, YouTube, bahkan di WhatsApp, sebenarnya ini salah satu media yang digunakan untuk pengiklanan produk-produk perusahaan. Jadi kita itu tanpa menyadari ya, kita mengikuti contohnya video-video yang di YouTube ya, ataupun kita menggunakan sarana sosmed, apakah itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari sebenarnya hiburan yang kita dapat di sana itu tidak luput dengan sisipan iklan-iklan. Ya, jadi melalui sosmed itulah ya secara tidak langsung perusahaan-perusahaan Facebook, YouTube dan lain sebagainya mulai menyisipkan iklan ya. Namun tidak bermasalah ya bagi kita sebagai penggunanya. Dan juga kita menikmati iklan itu juga ya kadang-kadang ya, karena sebagai tambahan informasi baru kepada kita. Oke, tentang VTube ini bagaimana ya? VTube ini sebenarnya salah satu perusahaan iklan yang kita boleh katakan salah satu cara yang sangat inovatif, sehingga dia menjadi satu perusahaan iklan yang sangat fenomenal untuk saat ini ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Perusahaan ini hampir sama ya dengan perusahaan iklan elektronik lainnya yang kita kenal dengan nama YouTube ya. Jadi mereka itu menampilkan iklan-iklan itu dalam bentuk video, tapi ada juga dalam bentuk banner. Untuk YouTube sendiri, mereka membutuhkan orang-orang yang melihat iklan mereka itu ya melalui video-video yang menarik yang dibuat oleh para content creator atau yang kita kenal dengan YouTuber. Sedangkan untuk VTube sendiri, mereka tidak membutuhkan video-video yang menarik yang dihasilkan oleh para content creator ya atau para YouTuber tersebut ya. Jadi tidak membutuhkan video tersebut. Mereka langsung to the point ya kepada mereka-mereka yang apabila melihat iklan yang mereka tampilkan di VTube, mereka akan berbagi hasil atau disebut dengan profit sharing. Ya, jadi konsepnya beda ya. Jadi disinilah logika melihat iklan itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya, itu logika yang paling sederhana dulu. Banyak orang yang kadang-kadang melihat atau mendengar kalau melihat iklan itu bisa mendapatkan penghasilan, itu sesuatu yang tidak mungkin, bahkan sesuatu yang konyol ya. Mungkin untuk saat sekarang sesuatu melihat iklan bisa berpenghasilan itu sesuatu yang seolah-olah masih baru ya. Tapi perlu kita ketahui perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi ya, itu memungkinkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Kita ambil contoh aja, misalnya untuk perusahaan-perusahaan online yang mulai bertumbuh di tahun 2000-2010 ke atas, itu juga awalnya merupakan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kita bisa membeli barang bukan di toko yang kita kunjungi secara fisik langsung, tapi kita bisa berbelanja bahkan dimanapun, antar negara dan lain sebagainya, hanya cukup mengklik ikon-ikon di komputer, di laptop kita, atau bahkan di HP kita. Pada masa awal orang juga berpikiran bahwa ini sesuatu yang sangat aneh
Dan banyak orang pada masa itu juga berpikiran ini adalah sesuatu ide gila, gimana kita berani berbelanja ya kepada toko yang kita nggak kenal di mana, dan kita diharuskan untuk membayar dulu. Itu adalah tahap awal di mana sistem penjualan secara online mulai berlaku. Ya, jadi pada masa itu semua orang juga menganggap ini adalah satu konsep baru dan nggak semua orang bisa menerimanya. Sehingga nggak semua orang berani melakukan transaksi pada awal terjadinya perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan online. Tapi beriringan dengan waktu, ini akan menjadi satu kebiasaan. Ya, dan itu sudah menjadi hal yang umum. Ya, bagi kita untuk bisa melakukan pembelian barang, bahkan kita juga tidak tahu tokonya itu di mana. Ya, sistem yang dirancang untuk transaksi jual beli itu sebenarnya cukup aman. Ya, bagi si penjual maupun si pembeli, karena perusahaan online itu, misalnya kita ambil contoh sebagai Lazada, Shopee dan lain sebagainya, mereka itu sebenarnya sebagai perantara antara konsumen dan penjual ya. Nah, jadi setelah kita mengerti cara kerja mereka, kita menjadi paham dan kita menjadi berani untuk membelinya. Hal ini juga dengan VTube hampir sama ya. Mereka-mereka yang telah menjalankan VTube dan berhasil saat ini karena mereka itu sudah mengerti bagaimana cara kerja dan konsep VTube itu sendiri. Ya, oke, kembali lagi tadi mengenai cara beriklan yang di VTube tadi. Dia langsung membutuhkan orang yang melihat iklannya, tanpa mereka membutuhkan video-video atau penarik lainnya untuk menarik orang datang melihat iklan. So mereka itu direct. Oleh sebab itu, mereka yang melihat iklannya atau sekalian mereka juga yang mengajak orang lain bergabung di sini, mereka layak untuk menerima pembagian hasil tersebut. Ya, saudara. Jadi inilah sesuatu gaya pengiklanan ya, sosial media yang luar biasa ke depannya. Dan menurut saya VTube ini ya, atau yang dikenal dengan nama PT Future ViewText, dia mempunyai salah satu terobosan yang begitu canggih sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, PT Future ViewText ini mereka mempunyai fase-fase dalam pengembangan sistem bisnis mereka. Seperti yang saya ketahui mereka ada 5 fase. Tapi sampai saat ini saya hanya mengetahui 2 fase ya daripada sistem yang akan mereka jalankan. Yang pertama yaitu mereka akan mengadakan sistem yang kita lihat sekarang seperti VTube, yaitu melalui melihat iklan ya kita bisa mendapat penghasilan. Melalui sistem ini itu akan terjadi banyak ya pengumpulan massa atau massa-massa yang bergabung di sini akan cepat sekali berkembang. Kenapa bisa demikian logikanya ya? Karena setiap orang yang bergabung di sini itu tidak perlu bayar. Jadi tanpa harus mengeluarkan dana dan tanpa harus mereka itu berbelanja, mereka itu bisa bergabung di VTube dan bisa berpenghasilan di sini. Ya, logika sederhananya ya, VTube dengan member itu adalah mitra. Jadi member itu bukan menjadi konsumen, yang bukan menjadi konsumen daripada perusahaan VTube, bukan. Tetapi mitra yang menjadi konsumen adalah perusahaan-perusahaan yang beriklan di VTube. Jadi dengan demikian setiap member yang bergabung di sini itu tidak perlu mengeluarkan dana, ya, tidak perlu membeli produk karena mereka bukan konsumen, ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita jelas ya, kenapa orang yang bergabung di VTube itu tidak perlu dana. Dan logika untuk mendapatkan penghasilan seperti yang saya jelaskan tadi, seharusnya itu cukup mudah dipahami. Selanjutnya, setiap orang yang bergabung di sini, ya, mereka itu akan mengumpulkan poin yang dinamakan sebagai viewpoint. Ya, apakah melalui aktivitas melihat iklan, apakah melalui mengajak orang, sehingga akan terjadi 2 tambahan bonus, yaitu bonus referral, yaitu 5% daripada orang yang kita ajak,
berikutnya bonus group, sesuai dengan peringkat kita pada masa itu. Dengan demikian nanti akan terjadi akumulasi viewpoint. Memang sampai setakat ini, ya, menurut saya VTube itu adalah perusahaan yang begitu cerdik, ya. Mereka sampai saat ini bahkan belum mengeluarkan sesen pun bonus atau membeli viewpoint dari para member. Tapi apakah itu adalah suatu masalah? Sebenarnya kalau kita pahami, bukan, ya. Bukan masalah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Viewpoint yang terkumpul selama ini, ya, dari setiap member yang telah menghasilkan, itu akan tersalurkan kepada dua hal, ya, atau boleh dikatakan dua sasaran, ya. Yang pertama itu yaitu perusahaan atau orang-orang yang akan beriklan di VTube. Mereka membutuhkan viewpoint untuk melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, viewpoint yang terkumpul nantinya itu semua akan terserap, ya, oleh mereka yang akan beriklan di sini. Kedua, viewpoint itu akan terserap oleh siapa? Yaitu oleh sesama member, ya, oleh sesama member yang mana mereka boleh mempercepat atau yang dikenal dengan fast track, ya, mereka bisa mempercepat penghasilan mereka dengan membeli viewpoint. Oleh sebab itu, viewpoint yang sudah dihasilkan oleh para member itu bisa dibeli oleh member lain. Tapi apakah ini sama dengan Bonzi? Ya, sebenarnya beda, ya. Bonzi itu apabila seseorang yang diajak bergabung, apa yang mereka bayarkan pada saat mereka bergabung, itulah nanti sebagian yang dibayarkan kepada member lama, ya. Jadi sebagian apa yang mereka bayar untuk member-member baru itulah yang nanti akan dibayarkan kepada member-member lama, ya. Jadi uang itu hanya berputar di sesama member, tetapi di sini sebenarnya beda, ya. Jadi setiap member itu secara tidak langsung, ya, mereka menciptakan viewpoint, ya, viewpoint. Jadi viewpoint yang beredar di sesama member itu akan mempercepat terjadinya viewpoint. Karena member yang membeli viewpoint itu akan mempercepat beliau untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai viewpoint yang lebih besar lagi. Oke, kenapa strategi ini begitu penting, ya? Ini adalah persiapan bagi VTube untuk memasuk kepada fase kedua. Tadi saya katakan ada 5 fase. Fase pertama itu yaitu VTube membentuk masa yang sebagai basis kekuatannya di masa akan datang, ya, dan membentuk viewpoint, yang mana nanti viewpoint itu akan dijadikan sebagai alat bayar apabila e-commerce itu akan dibentuk, ya. Jadi perusahaan akan membentuk yang disebut dengan marketplace, ya. Marketplace untuk siapa? Untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan secara online, ya. Dengan demikian apabila e-commerce itu sudah terbentuk, maka kebutuhan akan viewpoint yang kemungkinan besar akan menjadi virtual of money, ya, itu akan sangat besar, ya. Oke, saya akan coba bahas beberapa logika di sini, ya. Tadi saya sudah katakan tahap pertama perusahaan lagi membentuk basis keanggotaannya. Semakin banyak anggota yang di sini itu menjadi aset atau kekuatan bagi perusahaan untuk segera masuk kepada tahap kedua. Oleh sebab itu di sini banyak sekali di luaran orang berpemikiran bahwa kalau kita bergabung di sini, kita kasih data dan lain sebagainya, bahwa data kita itu akan dijual. Ya, sebenarnya itu salah besar. Data itu nanti semuanya akan digunakan oleh VTube, ya, sebagai kekuatannya untuk bargaining kepada perusahaan-perusahaan online untuk bergabung masuk dalam marketplace mereka. Jadi kecepatan mereka untuk mengajak orang bergabung di sini sangat luar biasa, ya. Tadi saya sudah jelaskan alasannya. Satu, tidak perlu membayar. Kedua, setiap orang itu diwajibkan untuk mengajak 20. Jadi perkembangan daripada multiplikasi 20 itu sangat cepat dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu saat sekarang perusahaan baru berjalan selama 5 bulan, tetapi total orang yang bergabung sudah mencapai 5,5 juta.
Jadi untuk mencapai 10 juta, 20 juta dan seterusnya itu tidak akan lama ya Bapak Ibu ya. Jadi akan sangat cepat sekali ya. Jadi bagi kita yang selalu menunda ya, mencari alasan ini dan itu ya, selalu wait and see ya, saudara akan ketinggalan ya. Jadi fase kedua yang akan terjadi pada masa itu ya, dengan jumlah member yang begitu banyak ya, misalnya mungkin pada masa itu member udah 20 juta dan akan berkembang terus ya, akan berkembang terus 20 juta, 30 juta, bahkan mencapai 50 juta dan 100 juta suatu masa ya. Dengan kekuatan itu ya, perusahaan-perusahaan online itu akan diajak bergabung di dalam VTube ya, dimana VTube itu menjadi tempat marketplace ya. Oleh sebab itu kebutuhan akan viewpoint pada masa itu akan sangat-sangat besar. Jadi kalau ibaratnya satu hari itu perusahaan itu bisa bertransaksi sampai kita katakan ya mungkin 100 miliar, berarti dibutuhkan dana atau viewpoint harus lebih daripada nilai 100 miliar tersebut. Bahkan mungkin bisa bertransaksi satu hari hitungan triliunan, karena itu bisa mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia suatu saat ya. Ini membutuhkan banyak sekali viewpoint ya. Dan juga selain di marketplace juga pada masa itu untuk perusahaan-perusahaan yang beriklan di sini juga akan sangat banyak ya pada masa itu. Kenapa ya? Kenapa perusahaan akan beriklan di sini? Ada beberapa alasan ya yang perlu saya sampaikan. Pertama, beriklan di video itu pasti akan jauh lebih efektif. Kedua, jumlah orang yang melihat membernya itu akan sangat banyak. Ketiga, karena ini merupakan satu ekosistem yang dibentuk oleh VTube ya, setiap member itu akan mempunyai royalitas yang tinggi untuk membeli produk yang akan diiklankan di VTube. Karena mereka menyadari perusahaan-perusahaan yang beriklan di VTube itulah sebagai sumber penghasilan mereka. Oleh sebab itu mereka akan lebih cenderung untuk membeli produk-produk yang diiklankan di VTube. Oleh sebab itu suatu saat kalau jumlah orang yang bergabung itu sudah sangat-sangat banyak sekali, adalah memungkinkan orang akan lebih banyak lagi beriklan di sini. Oleh sebab itu kebutuhan akan viewpoint itu akan jauh-jauh lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu ya, ini beberapa logika sederhana yang ingin saya sampaikan, karena di luaran sana banyak sekali orang selalu berpikir bagaimana suatu saat kalau semua orang sudah menghasilkan banyak viewpoint ya, dan seterusnya, apakah perusahaan perlu bayar? Perusahaan bahkan tidak perlu bayar ya sampai saat ini, dan pada masa itu akan tercipta satu ekosistem ya, terjadinya satu keadaan jual beli yang mana viewpoint itu akan digunakan. Kalau begitu perusahaan mendapat keuntungan bagaimana? Bisa aja masa akan datang perusahaan akan membuat satu kebijaksanaan baru bahwa setiap perusahaan yang akan bergabung ya, itu penyerapan viewpoint mungkin bisa 90%. 10% itu harus dalam bentuk kita mungkin aja itu yang 10% itu dalam bentuk uang tunai atau bagaimana yang merupakan penghasilan bagi perusahaan. Tapi di luar daripada itu ya, saudara, perusahaan sendiri mempunyai aplikasi di Google ya, daya lihat orang terhadap aplikasi itu sangat-sangat besar sekali. Bayangkan untuk saat sekarang 5 juta atau 5,5 juta viewers itu, kita katakanlah yang benar-benar aktif itu 4 juta. 4 juta, kalau setiap orang diwajibkan untuk melihat 10 iklan, ditambah untuk melihat hal-hal lain lagi, mungkinlah kita katakan 15 kali satu hari, itu artinya kalau dikali dengan 4 juta itu sudah 60 juta klik, 60 juta melihat iklan dan membuka aplikasi video. Ya, itu juga merupakan salah satu benefit yang luar biasa bagi VTube, yang nanti kedepannya mungkin bisa menjadi salah satu aplikasi yang mempunyai pengunjung yang terbanyak. Ya, tentu ini punya benefit ya, karena mereka juga bisa mendapat tambahan income ya dari Google itu sendiri dengan begitu banyaknya orang yang melihat. Jadi saudara, saya harapkan dengan penjelasan ini
menjadi jelas bagi kita semua bagaimana pola kerja dan pola perputaran uang di VTube itu sendiri. Tapi menurut saya ini adalah satu sistem yang begitu canggih. Kita nggak tahu fase ketiga, fase keempat, fase kelima itu bagaimana, ya, dan akan berkembang terus. Misalnya mungkin fase kedua, dan itu setelah e-commerce, khususnya di Indonesia dulu. Fase ketiga itu bisa aja mulai merambat kepada Asia Tenggara, dan selanjutnya kepada Asia, dan seterusnya. Ya, dengan demikian kita nggak usah bilang masalah di e-commerce dulu. Ya, untuk pengiklanannya aja itu perusahaan akan punya benefit yang sangat besar. Mereka beriklan di VTube, bukan hanya orang Indonesia yang akan mengetahui dan melihat produk mereka, tetapi orang-orang luar negeri juga, ya, akan mengetahuinya, ya, sehingga iklan di sini menjadi jauh lebih efektif. Dan orang-orang yang melihat iklan itu secara tidak langsung akan menjadi konsumen, ya, daripada produk yang diiklan. Cuma kadang-kadang ada juga pemikiran, ya, mungkin member-member VTube itu saat ini adalah mereka-mereka yang mungkin, ya, belum bisa beli produk-produk mahal. Tapi perlu saya katakan, ya, Bapak Ibu, ya, di VTube ini luar biasanya setiap orang bisa bergabung di sini kalau mereka mengetahui benefitnya. Contohnya, kalau bagi kita yang mungkin ingin mendapatkan penghasilan murni dari sini tanpa keluar modal, itu bisa. Tapi bagi kita yang mungkin ada sedikit modal, kita juga bisa menjalankan VTube ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, jadi sebenarnya bisnis ini bisa cocok untuk siapa saja. Dan puji Tuhan, bisnis ini ada, ya, pada saat masa pandemi ini. Bisnis ini telah banyak membantu mereka, khususnya yang kesusahan ekonomi pada masa pandemi ini. Apakah saudara juga salah satu di antaranya yang mengalami imbas pada saat krisis di masa pandemi ini? Mungkin saudara perlu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara kerja VTube ini dan bagaimana dia bisa membantu ekonomi keluarga saudara. Jadi sekian, ya, saudara, saya coba sampaikan. Kalau ada yang masih kurang jelas, ya, mungkin boleh tanya kepada orang yang mengajak saudara bergabung, ya. Kiranya penjelasan ini bisa membuka pola pikir kita, ya, membasmi isu-isu negatif, ya, yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, tidak bertanggung jawab, tanpa mereka sadari isu-isu negatif yang telah mereka luncurkan, yang menyebabkan orang yang seharusnya berhasil di bisnis ini menjadi ragu-ragu yang akhirnya tidak melakukannya. Bayangkan kalau isu negatif itu tidak saudara layangkan, orang-orang yang awalnya tidak berpikiran hal-hal yang tidak mereka menjalankan dengan sepenuh hati, saat ini mungkin kehidupan ekonomi keluarga mereka sudah banyak terbantu. Jadi oleh sebab itu, marilah, kalau saudara juga ada pemikiran yang mungkin negatif, ada yang seolah-olah tidak logis dan tidak logika, ya, boleh bertanya, ya, kepada orang yang mengajak, ya. Jadi sekian, saudara, kiranya penjelasan tadi bisa memberikan satu pencerahan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman juga boleh share video ini kepada mereka yang akan diprospek atau mereka yang belum mengenal dan mengetahui VTube itu, ya, bagaimana cara kerjanya, ya. Jadi sehingga ini semua bisa berdampak kepada semua. Dan tolong jangan lupa untuk mendukung channel ini, ya, tolong di like, beri komen, ya, sekalian juga di subscribe.